pembelajar biasanya dimulai kalau mengetahui sesuatu itu diawali dengan pengertian, kemudian dengan ciri-ciri, kemudian dengan syarat-syarat. Bab salat itu apa yang dimaksud dengan salat? Menurut Syekh Zainuddin di sini dikatakan as-salat hiya syar'an. Yang pertama, pengertian salat menurut syariat. Ada menurut syariat atau menurut bahasa. Kalau dalam istilah kampus ada istilah etimologi, kemudian ada juga istilah terminologi. Nah, menurut terminologi, salat itu adalah aqulun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbir muftatamatun bit taslim. Salat adalah aqulun. Yang pertama, salat itu adalah perkataan. Jadi ketika kita melaksanakan salat, maka kita harus mengucapkan kalimat-kalimat yang harus dibaca dalam salat. Kemudian yang kedua, wa af'alun. Kemudian perilaku atau perbuatan yang kita laksanakan dalam melaksanakan salat atau tata cara salat. Bagaimana kita ruku, bagaimana kita sujud, kemudian kita duduk di antara dua sujud. Itu af'alun, adalah perbuatan yang kita lakukan. Kemudian makhsusatun, yang diatur dalam pelaksanaannya. Tata cara ruku seperti ini, tata cara sujud seperti ini, karena sholat harus sesuai dengan rukun, harus sesuai dengan syarat. Maka apabila tidak ada rukun syarat, sholat tidak sah. Kemudian muftatahatun, yang diawali bit takbiri dengan takbir, kemudian muftatamatun bit taslim, yang diakhiri dengan salam. Jadi salat menurut Syekh Zainuddin yang pertama adalah aqulun, perkataan, wa af'alun, perbuatan, makhsusatun, yang ditentukan. Muftatahatun, yang diawali bit takbir, wa muftatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Wa summiyat bidzalika al-istimaliha 'ala shalawati lughatun, karena semua itu istilah atau disebutkan dengan salat karena mencakup keseluruhan dari rangkaian salat. Dari syarat, dari rukun, kemudian dari sunnah-sunnahnya, itulah dinamai dengan salat. Maka jika tidak ada di antara semuanya, bisa saja salatnya bukan dinamai dengan salat atau salatnya tidak sah. Itu menurut pengertian syariat atau pengertian dari terminologi. Bagaimana kalau menurut bahasa? Lughatan wa hiya ad-du'a. Menurut bahasa, salat itu adalah ad-du'a. Di mana kita salat melakukan doa? Misalkan ketika duduk di antara dua sujud, ada rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu di antara doa-doa dalam salat. Bahkan dikatakan juga pengertian lain dari salat adalah illa li annaha silatun bainal abdi wa rabbi. Salat itu adalah penyambung, silatun, penyambung bainal abdi, antara seorang hamba wa rabbi, dan Robnya. Jadi salat itu adalah salah satu penyambung dari seorang hamba kepada Tuhannya. Maka ketika dia tidak melaksanakan salat, maka terputuslah sambungan dia dengan Tuhannya. Ketika dia tidak melaksanakan salat, maka tidak ada hubungan dia dengan Allah. Terputuslah silaturahminya dengan Allah. Makanya sesibuk apapun kita, ketika kita melaksanakan pekerjaan, tetaplah melaksanakan salat. Karena apa? Karena jika kita meninggalkan sholat, kita akan terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sudah terputus hubungannya dengan Allah, maka segala sesuatu yang kita laksanakan mungkin tidak akan
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan pekerjaan sampai meninggalkan sholat. Maka ketika dia melaksanakan sholat, bisa saja pekerjaannya itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia sudah meninggalkan silatun bainal abdi wa rabbi. Dia telah meninggalkan tali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal mafrudatu al-ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Dan salat yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah 5 waktu. Fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap hari dan di setiap malam. Ma'lumatin minad dini bid-darurah fayakfuru jahiduha. Maka barang siapa yang dia meninggalkan sholat karena dia dengan sengaja mengingkari perintah sholat, fayakfuru jahiduha, maka dia termasuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Dalam sebuah hadis dikatakan, man taraka sholatan muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia mengingkari perintah sholat, kemudian dia akan fayakfuru jahiluha, dia termasuk orang-orang yang kafir secara nyata. Beda dengan orang yang hanya males karena dia gak mau sholat karena males, dia tidak dihukumi dengan hukum kafir. Tapi bagi orang yang mengingkari perintah sholat, maka dia termasuknya orang-orang yang kafir. Banyak di antara kita atau siapapun mungkin na'udzubillah yang ketika dia diperintahkan untuk sholat males. Kalau hanya males maka hukumnya hanya berdosa. Tetapi jika dia mengingkari perintah sholat maka dia telah kafir secara nyata. Ini sepakat para ulama. Jadi perintah dari Allahnya yang diingkari maka dia termasuk orang yang kafir. Misalkan, coba kamu sholat. Nah, buat apa sholat, enggak penting. Nah, itu termasuknya mengingkari perintah sholat, maka di situ dia dihukumi sebagai orang kafir. Walam tajtami'u hadhihi al-khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah terkumpul perintah sholat itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam 5 waktu sehari. Jadi diwajibkannya sholat 5 waktu sehari itu hanya kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika beliau Isra wa Mi'raj mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala, awalnya berapa? Ada yang mengatakan 50. Ya. Maka ketika turun dikasih tahu sama nabi yang lain, umat kamu itu dhaif. Dulu umat saya begini mampu melaksanakannya. Karena umat-umat Nabi Muhammad itu termasuknya umat-umat yang kecil, maka mintalah diskon gitu sama Allah dari 50 waktu sehingga menjadi berkurang sampai kepada 5 waktu. Dan 5 waktu pun kita masih ada yang tertinggal. Coba kalau 50 waktu, hanya kita diperintahkan 5 waktu saja masih banyak waktu-waktu sholat yang tertinggal. Bagaimana kalau kita dikasih 50 waktu? Nah, makanya umat kita karena umat yang dhaif, maka kita dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sholatnya 5 waktu. Tetapi apakah kita termasuk orang yang rugi dengan umat-umat lain? Misalkan umat-umat lain dikasih perintah sholat sampai 50 rakaat, sampai 100 rakaat, kemudian kita dalam sehari semalam hanya 17 rakaat misalkan. Apakah kita termasuk orang yang rugi? Maka umat Nabi Muhammad SAW sebenarnya mereka adalah umat yang paling beruntung. Karena apa? Karena pahalanya banyak dilipat gandakan. Misalkan umur umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Berbeda misalkan dengan umatnya Nabi Nuh alaihi salam, yang dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi Nuh itu sampai 900 tahun, ada yang mengatakan 800 tahun.
Mereka panjang-panjang umurnya sehingga waktu mereka untuk beribadah sangatlah panjang. Tetapi kita lihat kemurahan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Ketika datang bulan Ramadan yang 2 bulan kita telah berlalu, di situ Allah menurunkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek, tetapi Allah beri kemuliaan, diantaranya adalah malam Lailatul Qadar yang lebih mulia, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira kalau menurut orang biasanya mengatakan 1000 bulan itu sebanyak 83 tahun. Sekarang kira-kira ada di sini orang yang umur 80 tahun, sudah jarang biasanya. Ada ya. Alhamdulillah masih ada. Sangat jarang orang yang sekarang menyampai umurnya 80 tahun. Kebanyakan umurnya 60 tahun sampai 70 tahun. Makanya kemuliaan itu Allah berikan supaya apa? Dengan umurnya dia yang pendek, dia dapat beribadah kepada Allah menggunakan pahala yang jangka panjang. Kalau kita ibadah 83 tahun, nggak mungkin. Karena apa? Yang umurnya misalkan 50 tahun, apakah 50 tahun itu digunakan untuk ibadah semua? Tidak. Misalkan dia balik umur 15 tahun, itu sudah terkurangi. Makanya dengan kemuliaan-kemuliaan seperti Lailatul Qadar, maka disitulah salah satu keuntungan dari umat baginda Nabi Muhammad SAW. Wa furidat Lailatul Isra'i ba'da an-nubuwati bi 10 sinina wa 3 ashhurin. Dan diwajibkannya salat 5 waktu itu, yaitu pada Lailatul Isra, pada malam Isra Nabi Muhammad SAW. Ba'dan nubuwati, setelah beliau diangkat menjadi nabi, berapa tahun? Bi 10 sinina wa 3 ashhurin. Jadi ketika beliau diangkat nabi 10 tahun, kemudian 10 tahun 10 bulan, 10 tahun 3 bulan beliau baru diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Maka sholatnya itu diperintahkan pada malam Lailatul Isra. Sudah kita bahas tadi bahwa ketika beliau melaksanakan Isra, beliau diperintahkan untuk melaksanakan sholat yang akhirnya sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Lailatul sab'in wa ishrina min Rajabin, atau pada malam 27 Rajab. Nah, jadi perintah sholat itu datangnya pada malam 27 Rajab. Walam tajib subha yaumi tilkal lailati li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Nah, jadi ketika Nabi SAW itu mendapatkan perintah sholat dari Allah pada malam 27, maka pada subuhnya beliau belum melaksanakan sholat. Karena apa? Tilkal lailati li'adamil ilmi bi kaifiyatiha, karena beliau belum mengetahui tata cara sholatnya, belum diajarkan. Jadi ketika malam hari beliau mendapatkan perintah sholat, kemudian pada subuhnya beliau belum melaksanakan sholat, meskipun waktu subuh sudah beliau ketahui. Karena apa? Karena belum mengetahui tata cara sholat. Kapan Nabi SAW diperintahkan dan diajarkan sholat? Itu pada waktu menjelang zuhur. Jadi sebelum waktu zuhur, Nabi diajarkan sholat oleh Jibril alaihi salam. Kemudian di situ juga diperintahkan untuk berwudu. Makanya ayat wudu itu turunnya berkenaan dengan sholat. Itu ada di Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Jadi sebelum beliau melaksanakan sholat zuhur, beliau diajari tata cara wudu, beliau diajari tata cara sholat. Jadi sholat itu langsung yang diajarkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikat Jibril. Innama tajibul maktubah
Adapun salat yang diwajibkan yang 5 waktu ais salawatul khamsu, yaitu salat 5 waktu ala kulli muslimin, diwajibkan kepada setiap muslimin mukallafin. Jadi salat itu hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang dia sudah mukallaf. Jadi kalau dia belum masuk Islam kemudian dia melaksanakan salat, maka belum diterima salatnya. Syarat utamanya adalah ala kulli muslimin, kepada seorang muslim mukallafin, seorang muslim yang sudah mukallaf. Apa yang disebut dengan mukallaf? Ai balighin. Yang pertama, orang mukallaf itu dia sudah baligh. Orang yang sudah baligh itu biasanya mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki atau 9 tahun bagi perempuan, atau dengan ciri-cirinya yang sudah disebutkan dalam fikih. Yang pertama, dia sudah memasuki baligh, itu mukallaf. Kemudian aqilin, orang yang punya akal. Jadi sholat itu diperuntukkan untuk orang-orang yang punya akal, akalnya akal yang sehat. Jadi selain dia muslim, dia juga harus sudah baligh, kemudian dia punya akal. Ada yang orang sudah baligh tapi nggak punya akal, maka dia nggak wajib sholatnya. Seperti orang gila misalkan. Orang gila umurnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi dia terganggu kesehatan akalnya, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat. Di antara orang yang tidak terkena hukum itu adalah anin naim hatta yastaiqiz. Orang yang tidak terkena hukum itu orang yang tidur sampai dia terbangun. Kemudian anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia baligh. Kemudian anil majnun hatta yaqil, orang yang gila sampai dia tersadar akalnya. Balighin aqilin, orang yang balik kemudian dia punya akal. Tetapi kebanyakannya di antara manusia punya akal, tetapi akalnya itu pengennya dihilangkan akalnya dengan mabuk-mabukan, dengan minuman keras, maka itu pun tidak diwajibkan untuk sholat, bahkan dilarang untuk mendekati sholat dalam Al-Quran. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Itu sudah terkenal dengan kisahnya, ada orang yang sholat dalam keadaan mabuk, kemudian dia sholatnya nggak selesai-selesai. Karena apa? Karena akalnya sedang terganggu. Jadi mukallaf itu yang pertama balighin, baligh, kemudian aqilin, dia punya akal. Dzakarin au ghairihi, dari seorang laki-laki atau selainnya. Fala tajibu ala kafirin asliyin wa sabiyyin, maka sholat itu tidak diwajibkan ala kafirin, terhadap orang-orang yang kafir, wa sabiyyin, dan anak kecil, wa majnunin, kemudian orang gila, wa mugma alaihi, dan orang yang dia terganggu akalnya, wa sakrona, orang yang mabuk, bila ta'adda li adamin taklifihim, karena dia tidak termasuk orang-orang yang taklif ya. Jadi sholat itu enggak wajib bagi orang yang kafir, kemudian anak kecil, orang gila, orang yang terganggu akalnya, kemudian orang dia yang mabuk, maka dia tidak termasuk orang yang mukallaf. Wa yuqtalu al muslimul mukallafu at-tahiru haddan bi darbi unuqihi. Kemudian bagi orang wa yuqtal, orang yang membunuh, wa yuqtalu, bagi seorang muslim mukallaf yang suci dan dibunuh dengan memenggal kepalanya sebagai hukuman ketika dia mengeluarkan waktu sholat. Nah, ini hukuman terhadap bagi orang-orang yang kufur
Di antara kufurnya dia karena mengingkari perintah Allah. Ini rujuknya kepada fayakfuru jahiduha, terhadap orang-orang yang ingkar terhadap perintah sholat. Wa yuqtalu, maka dia boleh untuk dibunuh saking wajibnya perintah sholat. Ketika dia mengingkari perintah sholat, maka hukumnya dia telah masuk kafir. Maka ketika dia telah masuk ke agama lain, ketika dia ingkar terhadap perintah Allah, ketika dia keluar dari Islam, maka halal darahnya untuk dibunuh. Tetapi karena kita terhalang dengan hukum-hukum lain, maka kita tidak bisa melakukan hukum ini. Dan kita juga tidak mungkin orang meninggalkan sholat yang wajib atau bisa menghukumi orang seperti ini. Kalau di kita ya pengadilan, maka nggak bisa kita langsung membunuh misalkan orang yang nggak sholat atau orang yang kafir, orang yang pindah agama. Ail muslimul mukallafu at-tahiru haddan bi darbi 'unuqihi in akhraja ail maktubah, apabila dia melakukan peninggalan kemudian dia melakukan pengingkaran terhadap perintah sholat, amidan, dengan sengaja. An waktu jam'in, dari setiap waktu yang bisa dijamak, ketika dia melakukan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah salat dalam waktu yang jamak. Waktu yang jamak itu bisa dari zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Itu waktu-waktu yang bisa dijamak, maka dia halal untuk dibunuh. Kemudian in lam yatub, apabila tidak langsung bertaubat, semua dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa musyrik, dan itu pun akan diampuni selama dia masih punya umur untuk bertaubat. Ketika dia melaksanakan kemusyrikan, ketika dia melakukan kemusyrikan, kemudian dia masih mempunyai waktu antara dua waktu. Yang pertama sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka dia masih punya waktu untuk bertaubat. Kemudian yang kedua sebelum nyawanya sampai kerongkongan, maka dia masih bisa bertaubat. Tetapi kalau dia sudah mencapai dua waktu tersebut, ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya, kemudian ketika umurnya sudah sampai di tenggorokan, maka dia taubatnya tidak akan diterima oleh Allah. Seperti siapa? Seperti Fir'aun. Fir'aun itu masih sempat untuk bertaubat, tapi karena nyawanya sudah sampai di tenggorokan, maka dia tidak diampuni oleh Allah. Ba'dal istitabati, setelah dia dinasehati, kemudian dia setelah diingatkan. Contoh, seseorang ingkar terhadap perintah sholat, kemudian diingatkan, kamu jangan begitu, kamu sholat. Nah, tapi kalau telah diingatkan dia nggak sadar-sadar, itulah baru orang yang boleh atau dihalalkan darahnya karena ingkar terhadap perintah sholat. Tapi jangan ketika orang malas melaksanakan sholat, kita nggak nyuruh sama sekali. Nah, itu kita juga ikut berdosa, karena kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya diantaranya adalah mengingatkan wa tawasau bil haq, adalah mengingatkan dalam kebaikan. Orang malas sholat kita ajak, jangan kita ejek. Ya. Seorang muslim itu diharuskan untuk saling mengajak dalam kebaikan, bukan ketika orang melaksanakan kejelekan kita malah ngejek. Nah, itu dosa buat kita. Wa ala nadmil istibabati la yadmanu man qatalahu qabla taubah. Kemudian disunnahkan bagi kita untuk mengingatkan kembali. Setelah diingatkan kembali. La yadmanu man qatalahu qabla taubah, maka setelah dia kembali ke jalan yang benar, kita tidak diperbolehkan untuk menyakitinya.
Jadi ini adalah kewajiban dakwah bagi seorang muslim kepada muslim yang lainnya, di antaranya dalam dia melaksanakan sholat. Ketika temannya malas sholat, diajak sama teman yang lain. Maka ketika dia ingin melaksanakan sholat, maka pahala juga kita dapat. Selain itu kita juga mendapatkan banyak keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakinnahu sammu wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha. Maka apabila dia meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan mengingkari perintah sholat, in tarakaha jahidan wujubaha, itu salah satu di antara sholat yang diwajibkan, sholat di antara 5 waktu. Sekarang kita diwajibkan sholat sehari semalam 5 waktu. Kemudian ada orang mengingkari salah satu waktu. Oh, saya hanya ingin sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau subuh saya nggak mau, saya maunya 4 aja. Nah, itu termasuknya orang-orang kafir, dihukumi orang kafir. Jadi ketika dia mengingkari salah satu dari sholat 5 waktu, maka termasuknya orang kafir. Maka kalau ada orang yang sholat hanya sehari 3 kali, dia sudah bukan Islam. Jangankan tertinggal 2, 1 aja tertinggal, dia mengingkari perintah sholat yang 1, maka dia termasuknya orang-orang yang kafir. Fala yughsalu wa la yusalli alaihi. Nah, bagi orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kemudian dia ingkar terhadap perintah sholat, maka ketika dia meninggal, fala yughsalu, tidak dimandikan. Orang yang mengingkari perintah sholat tidak dimandikan. Wa la yusalli alaihi, dan dia tidak disolatkan. Jadi orang yang meninggalkan agama Allah, orang yang ingkar terhadap perintah sholat, dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan ketika dia meninggal. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu, insyaallah pekan depan mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Ini hanya sekedar mengisi kekosongan yang ada dalam pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk mengisi mungkin barangkali ada yang perlu ditanyakan sekitar 5 atau 10 menit. Kalau tidak ada, dan kita cukupkan. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama, sebelum turunnya perintah sholat, apa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sebelum turunnya perintah sholat? Itulah di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah dalam Al-Quran. Ayat-ayat Makkiyah itu tidak sama sekali berbicara tentang ibadah, tidak berbicara tentang sholat, tidak berbicara tentang zakat. Ayat-ayat Makkiyah itu dia membahas tentang ketauhidan kepada Allah. Jadi sebelum dia diperintahkan untuk sholat, maka yang ditanamkan pertama dalam diri seorang muslim adalah tauhid dulu, mengenal Allah dulu, iman dulu. Setelah itu baru dia bisa diperintahkan. Jadi kalau ada orang, misalkan kita berdakwah kepada orang-orang, yang harus pertama kita tanamkan adalah keimanannya dulu supaya dikuatkan. Karena kalau imannya nggak kuat, dia langsung disuruh sholat, kira-kira marah apa enggak? Marah. Misalkan kita dakwah kepada orang-orang yang di jalanan, kamu ayo sholat, kira-kira marah apa enggak? Marah. Makanya yang harus pertama kita lakukan dakwah kepada mereka adalah keimanannya dulu.
Keimanannya dulu ditanamkan, baru nanti diperintahkan sholat. Bahkan kalau anak-anak muda itu, misalkan anak-anak yang ngajak hijrah itu yang dilakukan mereka bukan langsung ayo sholat, tapi biasanya mereka gabung dulu, baru setelah itu diajak ke masjid. Terserah dia di mesin nggak sholat juga, yang penting dia pergi ke masjid. Nanti kalau dia sudah di mesin nggak mungkin kalau nggak sholat gitu kan. Jadi yang pertama, dahulu sebelum syariat sholat diperintahkan, Nabi SAW berdakwah kepada umatnya hanya menanamkan ketauhidan. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Ketika beliau di Mekah, beliau seringnya berdakwah hanya untuk menanamkan akidah, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk, misalkan menghilangkan khamrnya dulu, kemudian menghilangkan penyembahan terhadap berhala, itu dihilangkan dulu, baru nanti diperintahkan untuk sholat. Jadi jawabannya, sebelum diperintahkan sholat, umat Nabi Muhammad SAW dia hanya menanamkan ketauhidan. Kalau dia berdoa bukan dalam keadaan sholat, dia hanya langsung berdoa kepada Allah tanpa melalui sholat. Itu tata caranya kalau sebelum turun syariat sholat. Kemudian yang kedua tadi apa? Alasan Allah memerintahkan sholat kepada kita. Sebenarnya yang butuh sholat itu bukan Allah, tapi kita, ya. Kenapa Allah memerintahkan sholat kepada kita? Ya memang itu sudah perintahnya. Kalau berpikirnya ke situ, tapi kita harus jawabnya, kenapa Allah memerintahkan sholat? Dari umat zaman dulu, Islam itu yang sekarang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah penyempurna. Umat-umat sebelumnya pun diperintahkan untuk sholat. Jadi sholat itu diperintahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Jadi ketika kita melaksanakan sholat itu kita sedang melaksanakan apa yang kita butuhkan. Makanya dalam sholat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menyembah kepadamu, nanti aku akan minta kepadamu. Jadi ketika kita sholat, itu kita meminta kepada Allah. Jadi sholat itu adalah kebutuhan bagi kita, bukan kebutuhan bagi Allah. Jadi kalau ada masalah di antara manusia, misalkan masalah apa yang bermasalah dengan pekerjaan, dengan muamalah, kemudian dia punya masalah, maka Allah memberikan solusi lewat sholat. Apapun masalahnya, sholat. Makanya ketika kita punya masalah, maka solusi utama kita sholat dulu, datangi Allah dulu, baru kita cari solusi dalam masalah kita. Jangan kita ketika punya masalah cari solusi dulu, itu salah. Harusnya ketika kita punya masalah cari Allah dulu, baru nanti ada solusi. Nah, jadi jawabannya ketika kita kenapa diperintahkan sholat, nah, itu adalah kebutuhan bagi kita, bukan kebutuhan bagi Allah. Jadi kalau kita nggak sholat pun Allah nggak rugi sama sekali. Misalkan orang se-Indonesia nggak ada yang sholat, kira-kira Allah pensiun jadi Tuhan apa enggak? Enggak, Allah tetap jadi Tuhan. Justru yang rugi ketika nggak sholat itu yang rugi kita, bukan Allah. Ya, jadi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, itulah hasil dari sholat. Baik, cukup? Ada lagi? Kalau nggak ada, insya Allah kita tutupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, serta kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma tufbina fi taysir kulli yasir fa in taysir kulli yasir 'alaika yasir wa nas'aluka al-yusra wal 'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.